Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Dede Abdul Mujib dalam pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang penyakit menurun. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis penyakit menurun. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pola pewarisan sifat pada penyakit menurun. Penyakit menurun. Apa itu penyakit menurun? Penyakit menurun adalah penyakit yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Jadi yang namanya orang tua bukan cuma mewariskan harta, bukan cuma uang ataupun tanah. Penyakit juga bisa diwariskan, yang disebut dengan penyakit menurun. Penyakit menurun dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, penyakit menurun yang diturunkan melalui autosom atau kromosom tubuh. Yang kedua, penyakit menurun yang diturunkan melalui gonosom atau kromosom kelamin atau kromosom seks. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyakit menurun yang diturunkan melalui autosom atau kromosom tubuh. Penyakit menurun yang diwariskan melalui autosom, contohnya yang pertama ada albino, yang kedua anemia sel sabit, yang ketiga thalassemia, dan yang keempat brachydactyly. Kita ambil salah satu contoh. Tentang penyakit menurun yang diwariskan melalui autosom, yaitu albino. Apa itu albino? Albino merupakan penyakit menurun karena seseorang tidak bisa memproduksi pigmen melanin, sehingga tubuhnya dan kulitnya juga rambutnya akan berwarna putih. Contoh penderita albino bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah seorang wanita yang menderita penyakit albino. Maka seluruh tubuhnya berwarna putih, rambutnya, kulitnya berwarna putih. Atau contoh yang satu lagi, di sini terlihat bahwa anak tersebut menderita albino, sangat berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Rambut dan kulitnya berwarna putih karena tubuhnya tidak bisa menghasilkan pigmen melanin. Lalu, bagaimana sih penyakit albino ini bisa diwariskan dari orang tua kepada anaknya? Penyakit albino diturunkan dari orang tua kepada anaknya melalui gen resesif autosomal atau gen autosom resesif yang disimbolkan dengan gen A kecil. Sehingga penderita albino akan memiliki kromosom A kecil. Sedangkan orang normal akan memiliki kromosom A besar. Adapun orang yang memiliki genotip kromosom A besar A kecil, dia termasuk orang yang normal namun carrier atau pembawa sifat penyakit. Artinya secara individu dia normal, namun dia bisa mewariskan penyakit pada keturunannya. Itu yang disebut dengan carrier. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Seorang laki-laki albino menikah dengan seorang perempuan carrier albino. Tentukan keturunan yang mungkin dihasilkannya, atau tentukan kemungkinan fenotip keturunannya atau anak-anaknya. Untuk menjawab soal seperti ini, buatlah diagram persilangan. P atau parentalnya laki-laki albino, artinya genotipnya A kecil, menikah dengan perempuan
carrier albino. Artinya genotipnya A besar, A kecil. Sehingga ketika akan melakukan perkawinan, nanti gamet yang akan dihasilkannya oleh laki-laki albino tersebut yaitu A kecil dan A kecil. Karena genotipnya homozigot atau sama, maka cukup ditulis satu saja, A kecil. Sedangkan perempuan karir, karena gennya heterozigot, A besar A kecil, maka gametnya ditulis A besar dan A kecil. Selanjutnya kita kawinkan atau kita pasangkan gen dari laki-laki tersebut dengan pasangannya atau dengan gen dari perempuan tersebut. Gen A kecil berpasangan dengan gen A besar, maka kemungkinan keturunan pertamanya bergenotip A besar A kecil atau memiliki fenotip normal carrier. Kemungkinan yang kedua, jika A kecil berpasangan dengan A kecil, maka akan menghasilkan keturunan dengan genotip A kecil A kecil. Artinya orang keturunannya berfenotip albino. Sehingga keturunan yang mungkin dihasilkan dari perkawinan antara laki-laki albino dan perempuan carrier tersebut ada dua kemungkinan, normal dan albino. Dengan perbandingan normal 1, albino 1. Atau kalau dipresentasikan, normal 50%, albino 50%. Jadi, kesimpulannya, keturunan atau perbandingan fenotip keturunan yang mungkin dihasilkannya 50% keturunannya normal, 50% keturunannya albino. Demikian penjelasan tentang penyakit menurun yang diturunkan melalui autosom atau kromosom tubuh. Selanjutnya, yang kedua, penyakit menurun yang diturunkan melalui gonosom atau kromosom seks. Penyakit menurun yang diturunkan melalui gonosom atau kromosom seks, contohnya buta warna. Lalu ada lagi hemofilia. Kita bahas salah satunya, penyakit menurun yang diturunkan melalui gonosom, yaitu buta warna. Buta warna adalah kelainan genetik yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan seluruh atau sebagian warna. Misalnya, hanya tidak bisa membedakan warna merah dan hijau saja. Untuk mengetahui seseorang itu mengalami buta warna, biasanya bisa dilakukan dengan melakukan tes buta warna. Berikut contoh gambar tes buta warna. Coba kalian perhatikan angka berapa yang nampak pada gambar tersebut. Jika kalian bisa menentukan atau melihat angka pada gambar tersebut, berarti penglihatan kalian normal. Jawabannya, mau tahu jawabannya? Untuk jawabannya kita simpan dulu, catat dulu, ingat-ingat dulu oleh kalian. Nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan jawabannya. Lalu, bagaimana sih penyakit buta warna ini bisa diwariskan dari orang tua pada anaknya? Penyakit buta warna diwariskan dari orang tua kepada anaknya melalui gen resesif yang terpaut dengan kromosom X. Jadi hanya kromosom X yang bisa menurunkan penyakit buta warna. Sehingga perempuan buta warna itu akan memiliki kromosom XC kecil, XC kecil. Awas, ingat, kromosom seks pada manusia ada dua jenis. Untuk perempuan XX, untuk laki-laki XY. Adapun untuk perempuan normal, kromosomnya yaitu XC besar, XC besar.
Sedangkan orang yang memiliki kromosom XC besar, XC kecil, artinya orang tersebut termasuk orang normal carrier, perempuan normal carrier atau pembawa penyakit. Secara individu dia sehat, namun dia bisa mewariskan penyakit buta warna pada keturunannya. Adapun untuk laki-laki buta warna, kromosomnya XC kecil Y. Sedangkan untuk laki-laki normal XC besar Y. Dan pada laki-laki tidak ada laki-laki carrier, karena yang menjadi carrier atau pembawa penyakit hanya wanita. Untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan contoh berikut. Seorang perempuan carrier buta warna menikah dengan laki-laki normal. Tentukan kemungkinan fenotip anak-anaknya. Untuk menjawab soal ini, buat diagram persilangan kembali. P atau parentalnya, induknya, yaitu perempuan normal. F normal carrier, artinya genotipnya XC besar, XC kecil, menikah dengan laki-laki normal, XC besar Y. Maka gamet yang dihasilkan dari perempuan itu XC besar dan XC kecil. Sedangkan gamet yang dihasilkan dari laki-laki yaitu XC besar dan Y. Selanjutnya, jika kita pasangkan masing-masing gen, maka kemungkinan keturunan yang pertama, jika XC besar bertemu dengan XC besar, maka anaknya akan bergenotip XC besar, XC besar. Artinya berfenotip perempuan normal. Yang kedua, jika XC besar bertemu dengan Y. Jika XC besar bertemu dengan Y, maka genotip keturunannya C besar Y atau berfenotip laki-laki normal. Yang ketiga, pasangan antara XC kecil, XC besar, maka kemungkinan keturunan yang dihasilkannya XC besar, XC kecil, artinya fenotipnya perempuan normal carrier. Dan yang keempat, jika berpasangan XC kecil dan Y, maka keturunan yang dihasilkannya bergenotip XC kecil Y, artinya laki-laki buta warna. Sehingga ada dua kemungkinan besar jenis keturunan yang dihasilkan, yaitu normal dan buta warna. Dengan jumlah normalnya ada 3 dan jumlah yang buta warnanya ada 1. Atau kalau kita persentasikan, yang normalnya 75% dan yang buta warnanya 25%. Sehingga kesimpulannya, jumlah perbandingan keturunan yang mungkin dihasilkannya 75% normal, 25% akan mengalami buta warna. Demikian penjelasan tentang penyakit menurun melalui gonosom. Masih ingat dengan pertanyaan yang tadi? Berapa hasil tes buta warnanya? Angka berapa ini? Ya, betul, itu angka 74. Berarti penglihatan kalian masih normal. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.